Baik anak-anakku semuanya, pada hari ini kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya pada hari Kamis. Ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Iya. Baik anak-anakku semuanya, untuk kamu ketahui bahwasanya pertemuan kita kali ini yaitu pertemuan terakhir di dalam teks prosedur. Ya. Pertemuan terakhir dalam teks prosedur itu yang kita pelajari di sini yaitu bagaimana menyajikan data teks prosedur, ya. Menyajikan data teks prosedur. Ya. Dalam kompetensi dasar 46, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan isi secara lisan dan tulis. Sementara indikator pencapaian kompetensinya yaitu dalam 461 merencanakan penulisan teks prosedur, 462 menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata, kalimat, dan tanda baca serta ejaan. Kemudian yang terakhir, memeragakan secara lisan cara melakukan atau membuat sesuatu. Nah, inilah kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada dua, yaitu menyajikan teks prosedur secara tertulis dan menyajikan teks prosedur secara lisan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini hanya ada dua. Ya, baik dia secara tertulis, baik dia secara lisan. Nah, menulis teks prosedur tidaklah sulit. Kamu dapat menulis teks prosedur, cara membuat, cara melakukan, atau memainkan sesuatu. Berikut langkah-langkah menulis teks prosedur. Ya. Kamu amati apa yang saya terangkan kali ini. Setelah nanti saya terangkan, maka saya suruh membuat sebuah teks prosedur. Pilih dia, apakah dia cara membuat, cara memainkan, ya, seperti yang ada di halaman 118. Nah, makanya perhatikan materi pembelajaran ini agar sama kamu nanti penjelasannya tidak kabur. Iya. Baik. Saya ulangi. Menulis teks prosedur tidaklah sulit. Kamu dapat menulis teks prosedur, cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu. Berikut langkah-langkah menulis teks prosedur. Amati, mulai dari langkah pertama. Pertama, menemukan topik yang akan dituliskan dalam teks prosedur. Kamu tentukan apa topiknya. Apakah topik cara membuat makanan? Apakah topiknya cara memainkan gitar? Apakah topiknya cara mencuci tangan? Apakah topiknya cara membuat bika ambon dan lain sebagainya. Nah, tentukan dulu topik. Yang pertama, ingat, menentukan topik. Kemudian yang kedua, mengamati cara membuat, kalau dia membuat, mengamati cara melakukan atau memainkan sesuatu yang telah dipilih. Ya, sesuai dengan yang kamu pilih. Apakah yang kamu buat itu cara membuat, cara memainkan, atau cara melakukan? Ya, kamu disuruh mengamati terlebih dahulu. Langkah ketiga,
menuliskan teks prosedur yang akan ditulis. Nah, setelah kamu amati, oh ya, saya akan membuat teks prosedur cara membuat Bika Ambon. Iya, maka kamu tuliskanlah prosedur cara membuat Bika Ambon. Mulailah kamu menulis. Itu langkah yang ketiga atau prosedur yang ketiga. Kemudian yang keempat, mencari data tentang topik yang ditulis. Nah, saya jelaskan di sini, Nak. Mencari data tentang topik yang ditulis. Kamu menuliskan tentang topik apa? Membuat Bika Ambon misalnya. Nah, kamu tidak bisa membuatnya begitu saja tanpa tahu kamu informasi. Baik dari cara membuat, baik dari bahan-bahan dan lain sebagainya. Misalnya membuat Bika Ambon. Jadi untuk itu kamu sangat memerlukan mencari data tentang topik yang akan kamu tulis. Jadi cari, apakah kamu cari di YouTube, apakah kamu dicari di majalah, di mana saja cara membuat Bika Ambon misalnya, atau cara memainkan gitar misalnya. Nah, itulah dia langkah yang keempat. Kemudian yang kelima, setelah kamu mencari data tentang topik yang akan kamu tulis, maka kamu mencatat alat dan bahan yang digunakan. Nah, mencatat alat dan bahan yang kamu gunakan dalam teks prosedur kamu itu. Apakah itu cara membuat? Lengkaplah buat alat dan bahannya. Bahan-bahan apa saja yang kamu perlukan. Nah, jangan ketinggalan. Ya, jangan ketinggalan. Kalau dia cara memainkan, alat-alatnya jangan ketinggalan. Nah, kemudian yang keenam, mencatat langkah-langkah secara sistematis. Iya, baik. Teks prosedur adalah sebuah teks yang bicara tentang langkah-langkah. Nah, dan langkah-langkah itu akan kita susun. Mana dia nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3 langkah-langkah itu. Ingat, ya, ingat. Di dalam kita menyusun langkah-langkah itu tidak boleh, penomorannya tidak boleh dikacau-kacaukan sesuai dengan seenak perut kita saja, tidak. Prosedurnya ada. Ikuti prosedurnya. Misalnya, prosedur cara membuat bolu, prosedur cara membuat bika, prosedur cara memainkan gitar. Ikuti prosedurnya sehingga hasilnya nanti maksimal, hasilnya tidak mengecewakan. Karena prosedur-prosedur yang sudah dituliskan kita laksanakan. Nah, jadi mencatat langkah-langkah secara sistematis katanya di sini. Maksudnya sistematis di sini yaitu langkah-langkah itu kamu tuliskan singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele. Ya, tidak bertele-tele, dan yang terakhir mudah dipahami. Nah, usahakanlah kalimatnya yang seperti itu sehingga dia sistematis, semua orang dapat memahaminya. Kemudian yang terakhir, menuliskan menjadi sebuah teks prosedur yang padu. Apa artinya padu? Sebuah teks prosedur yang padu yaitu sebuah teks prosedur yang kita susun melalui dengan langkah-langkah 1, 2, 3, 4 dan semuanya itu dengan rangkaian kalimat. Ya, kalimat yang nomor 1, langkah yang pertama terkait dia langkah yang kedua, bersambung dia ke langkah nomor 3, kemudian ada kaitannya dia ke langkah nomor 4. Iya, itu namanya teks prosedur yang padu. Jangan nanti kamu menyusun teks prosedur nomor 1 tidak ada hubungannya dengan nomor 2. Tidak ada hubungannya dengan nomor 3. Itu satu penyakitnya. Nah, penyakit satu lagi, dalam menyusun teks prosedur ini tidak bisa seenak perut kita. Maksudnya seenak perut kita, mana langkah yang pertama, mana langkah yang kedua, mana langkah ketiga, ada semua aturan mainannya. Ya, harus kita ikuti prosedurnya sehingga hasil yang akan kita capai menjadi maksimal. Sehingga orang pun
untuk menanggapi teks prosedur kita itu puas mendengarnya atau merasakannya. Nah, itu maksudnya menuliskan menjadi teks prosedur yang padu. Nah, bagaimana kalau teks prosedur itu tidak padu, Bu, bertele-tele? Ya, orang bingung. Ya, menimbulkan pertanyaan sana sini. Sehingga apa yang dilakukan tidak jelas, sehingga hasilnya juga tidak jelas. Oke, itu dia materi pembelajaran kita. Nah, jadi penyajian teks prosedur juga dapat dilakukan dengan lisan. Ya, tadi itu tulisan. Ini lisan. Tadi kan pertama sudah Ibu ajarkan, ya. Penyajian teks prosedur itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tulisan dengan lisan. Nah, ini sekarang tadi sudah tulisan, ini sekarang secara lisan. Ya, dalam penyajian teks prosedur secara lisan, kamu harus memperhatikan. Oke? Perhatikan suaranya. Jelas keluar suaranya, Nak. Ya, bahasanya mudah dimengerti. Kemudian sikap. Perhatikan juga intonasi dan jeda saat kamu menyampaikan isi teks prosedur. Ya. Bagaimana jedanya? Yaitu pemakaian tanda-tanda koma, tanda baca, kamu harus perhatikan. Mengapa kita harus memperhatikan jeda atau tanda-tanda baca dalam teks prosedur? Karena kalau dalam teks prosedur memakai tanda-tanda baca itu sangat membawa arti pada teks prosedur itu. Ya, misalnya masukkan koma. Apa yang dimasukkan? Tak jelaskan. Atau campurkan koma. Apa yang dicampurkan? Iya, jadi misalnya campurkan gula dengan tepung. Nah, jelas dia, Nak. Ya, jadi harus bahasanya yang baik. Baik, nah hanya ini saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Singkat penjelasan saya hari ini. Tapi singkat penjelasan saya hari ini, PR-mu paling banyak hari ini. Baik, yang pertama, amati kegiatan warga di sekitarmu yang sedang membuat makanan tradisional. Kemudian melakukan tarian tradisional. Sudah kamu amati, tuliskan bagaimana kegiatan warga. Kemudian wawancarailah tokoh masyarakat untuk mendapatkan data cara membuat makanan. Kamu harus memilih yang dekat rumahmu, entah membuat kerupuk, entah bagaimana. Kemudian daftarkan kegiatan apa saja yang harus kamu lakukan, bahan, alat, ya kamu tuliskan. Atur hasil wawancara dan pengamatan. Di sini satu kelompok ini 4 PR-mu. Nomor 1. Nomor 2. Sekarang buatlah rancangan penulisan teks prosedur dengan mengerjakan tugas berikut. Ya, apa ide ceritamu? Apa ide ceritamu dari teks prosedur yang akan kamu buat? Tuliskan semuanya. Oke, sekarang buatlah rancangan penulisan teks prosedur dengan mengerjakan tugas berikut. Oke, buat judulnya, Nak. Apakah cara membuat tape? Apakah cara memainkan seruling? Nah, kamu buat bahan dan alatnya apa, langkah-langkahnya apa, dan penutup apa. Itu yang ketiga. Oke. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Buka bukumu halaman 118. Ya, buka bukumu halaman 118. Majulah secara berkelompok untuk secara berantai menyajikan teks prosedur. Seperti seorang pemandu memasak dan memandu. Nah, apa tadi tugas yang saya berikan? Ya, saya berikan ini akan kamu presentasikan, akan kamu baca teks prosedur kamu itu, ya, bacakan dia, rekam suara kamu, kirimkan kepada ibu. Saya mau tahu teks prosedur yang kamu tulis itu bagaimana. 1.
apakah sudah memenuhi prosedurnya? Yang kedua, bagaimana suaramu, cara membacamu, itu saya mau tahu. Baik, jadi tugas kita 4 ya nak ya, nomor 1, 2, 3, nomor 1, 2, 3, dan yang keempat, rekam suara kamu. Pemandunya ada halaman 118. Oke, hanya ini pembelajaran yang saya berikan kali ini, dan ini merupakan pembelajaran yang terakhir pada teks prosedur. Pada minggu depan akan kita masuk kepada teks observasi. Terima kasih.